Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan. Ini ada saat yang paling indah ketika kita setiap hari mencari wajah Tuhan. Amin. Tuhan sudah ada di tempat ini. Hanya Dia, satu pribadi yang sanggup memberikan jawaban dalam hidup kita. Mari kita angkat satu pujian, kita siapkan hati kita tinggikan namanya. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus yang sanggup mengubahkan kita. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil Dia. Namamu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati.
kasih. Ku cari wajahmu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil namamu, panggil namamu. Ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, oh, sumber kekuatan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan kami naikkan kepadamu buat penyertaan Tuhan hari lepas hari sampai pada saat ini sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang. Terima kasih Tuhan buat tubuh yang sehat yang Engkau sudah karuniakan kepada kami semua. Dan juga terima kasih buat kesempatan yang indah yang Tuhan sudah sediakan sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepadamu. Bapa di dalam surga, ampuni dosa-dosa kami semua dan suci kuduskan agar setiap kami layak berkenan kepadamu. Satukan hati kami dalam memuji akan Engkau dan menyembah akan Engkau Tuhan. Haleluya. Penuhi kami semua dengan roh-Mu agar kami mampu fokus hanya kepadamu saja saat ini dan mampu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, haleluya, buat sepanjang minggu yang baru berlalu. Engkau sudah memberkati kami semua dengan berlimpah dan Engkau sudah menyembuhkan kami semua yang sakit dan menghiburkan kami yang susah, memberikan kekuatan kepada kami yang lemah. Terima kasih Tuhan, dan terus
Kami berharap kiranya di hari-hari ke depan Engkau terus ada pada kami. Engkau memberkati kami sepanjang minggu ke depan. Semakin hari semakin mencintai Engkau, semakin bersungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh kami bangga memiliki Engkau. Karena maha besar Engkau. Engkau yang sudah menciptakan alam semesta raya ini. Dan kami sungguh bersyukur, berterima kasih Engkau sudah memilih kami untuk menjadi umat tebusan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, saatnya kami hendak memulaikan ibadah ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau memberkati hamba-hambamu yang bertugas pada pagi hari ini. Song leader, singer, para kolektan, para pemain musik. Semuanya Tuhan, Engkau berkati, Engkau beri kemampuan dan kekuatan serta urapan Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Terima kasih, kami juga menyerahkan semua peralatan yang kami pakai, peralatan listrik, sound system, semua alat musik yang ada. Tuhan Engkau berkati sehingga dapat berfungsi dengan baik selama ibadah ini berlangsung. Terima kasih, kami juga menyerahkan lingkungan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Tetangga kiri kanan, muka belakang, Engkau memberkati yang di luar sana Tuhan. Ketika kami di sini, di dalam sini bersorak-sorai memuji-mujiakan Engkau, mereka yang di luar sana mendengar boleh menerima sukacita juga yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, haleluya. Saudara-saudara kami yang masih di dalam perjalanan, terus Engkau sertai, tibakan dengan selamat di tempat ini, agar nanti boleh bersama-sama dengan kami memuji-muji akan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kuasa iblis, kuasa setan, roh-roh jahat yang ada dalam ruangan ini yang hendak mengganggu ibadah kami ini, kami tolak. Kami patah kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kiranya Roh Kudus sendiri boleh ada di tengah-tengah kami, memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka dan kami layani ibadah ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membaca dengan segenap hati di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan 24. Pada hitungan ketiga kita akan mulai bersama-sama. 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bahwa Tuhan menopang tangannya. Ketika kita dalam keadaan diberkati, kita tetap bersyukur, itu adalah hal yang biasa. Tapi ketika kita lagi dalam lembah kekelaman, kita masih tetap bersyukur, itu adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Berikan salam kanan kiri, katakan kita mau tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Hidupku ada di tangan, Kau beri rancangan yang terindah, hanya yang baik saja yang ku terima. Tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, janganku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku salib, langkah di setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sama-sama, ku tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersyukur.
Ku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan akan ku salibmu, akan di setiamu ku bertahan. Kau buatku dan imanku, ku mau tetap tenangnya sabar. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Akan ku salibmu, akan di setiamu ku bertahan. Kau buatku akan ku pikul salibmu, akan ku pikul salibmu, akan di setiamu ku bertahan. Kau Amin. Oleh sebab itu tidak ada alasannya kita tidak bersyukur karena Tuhan sudah baik kepada kita. Amin. Haleluya. Kita masih tetap memuji Tuhan. Aku nyerah Gusti, uripku tansah diberkahi, hati
bagi Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan suara Tuhan melalui hamba-Nya. Biarlah dalam kehidupan kita sehari-hari kita taat melakukan firman-Nya. Sehingga semakin lama kita akan semakin serupa dengan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita persiapkan hati kita. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa,
puji, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih kami dapat kembali beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian penyembahan kami menjadi korban yang harum di hadapan-Mu. Dan sekarang ini kami siapkan hati dan pikiran kami untuk kembali disegarkan, kembali ditegur, dikuatkan melalui pemberitaan firman Tuhan. Mari Roh Kudus Kau bekerja lebih lanjut. Kuasai ruangan ini, kuasai hati dan pikiran kami semua. Mampukan kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu. Dan Roh Kudus terus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman dalam hidup kami sehari-hari. Saya hamba-Mu dalam segala keterbatasan, Roh Kudus yang memampukan. Tuhan Yesus Kristus saja yang menjadi pusat dari pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Dan firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, puji Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari Minggu yang lalu kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana jaminan Tuhan atas hidup kita. Allah Bapa di surga yang telah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus untuk menderita guna menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Maka apalagi yang tidak diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu kita juga diingatkan bahwa segala sesuatu pasti akan Tuhan berikan kepada kita. Segala sesuatu itu apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah hidup berkemenangan dan juga hidup berkelimpahan. Dengan satu tujuan adalah supaya saya dan Bapak Ibu Saudara dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan berani. Dan kita tahu bahwa hidup kita dijamin oleh Tuhan. Bukan hanya berbicara tentang nanti kehidupan setelah kematian, tetapi juga kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara masih dalam tema jaminan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara belajar lebih praktis lagi tentang yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu Saudara, tentu kita selalu berpikir bahwa Tuhan sudah memberikan semuanya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Dalam puji-pujian tadi, pemimpin pujian juga sudah menyinggung bagaimana kita selalu bersyukur di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, karena kita menyadari, kita meyakini bahwa ada Tuhan yang selalu beserta. Dan pujian berbahasa Jawa tadi Bapak Ibu Saudara, kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang selalu ada dan memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara. Tetapi terkadang ketika kita mengalami hal-hal yang kurang mengenakkan dalam hidup kita, kita selalu berpikir, Tuhan sebenarnya apa sih yang Tuhan sediakan dalam hidup saya ini? Kita mungkin bertanya, Tuhan apa sih yang sebenarnya Tuhan sudah siapkan untuk menolong saya dalam menghadapi kehidupan ini? Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan melihat setidaknya ada 5 hal yang dapat kita pelajari di sini. Yang pertama adalah bagaimana Tuhan sudah menyediakan ketika kita lapar. Tuhan sudah menyediakan makanan ketika kita lapar. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, dalam pemberitaan firman Tuhan 2 minggu yang lalu tentang jaminan penyertaan Tuhan juga,
berkaca dari pengalaman umat Allah ketika mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka dikuasai oleh nafsu rakus berkaitan dengan kebutuhan yang paling mendasar, yaitu makanan. Sehingga mereka bersungut-sungut protes kepada Musa. Dan oleh pemeliharaan Allah yang ajaib, Allah memelihara umat Allah di padang gurun dengan roti surga atau mana itu. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini berbicara tentang yang Tuhan sediakan. Makanan ketika kita lapar. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan kata lapar di sini saya beri tanda kutip. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35, ini sudah saya kutip secara lengkap di depan. Baik, kita membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan kepada orang-orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah roti hidup. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ini, dalam peristiwa ini sebenarnya Tuhan Yesus sedang menegur orang-orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara nanti bisa melihat di dalam pasal yang ke-6 dari Yohanes ini, Injil Yohanes ini. Ketika Tuhan Yesus selesai mengadakan mujizat, memberi makan 5.000 orang. Banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus sudah menyeberang danau, sampai di tempat itu, lalu mereka bertanya, kapan Tuhan Yesus datang? Ternyata masih banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-26 dari Yohanes pasal yang ke-6 ini, Tuhan Yesus menegur orang banyak itu. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Bapak Ibu saya yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus di sini ingin menegaskan bahwa sejatinya manusia tidak hanya hidup hanya oleh roti saja. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ingin menekankan lebih dari hal itu. Makanan ketika kita lapar atau ketika orang-orang lapar. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat lebih jauh bahwa dalam ayat ini Tuhan Yesus menjelaskan maksudnya dengan kata-kata yang mulia dan jelas. Dia tidak berbicara mengenai roti dalam arti yang sesungguhnya. Seperti yang sudah kita baca di dalam ayat yang ke-26 tadi. Bagaimana Tuhan Yesus sebenarnya, Tuhan Yesus ingin berbicara mengenai dirinya sendiri. Yang Tuhan Yesus kiaskan sebagai roti yang memberi hidup kepada barang siapa yang datang kepadanya. Atau dengan kata lain, barang siapa yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berpikir bagaimana dengan realita kehidupan sekarang ini. Tuhan Yesus menyediakan makanan ketika kita lapar. Berbicara tentang lapar secara harafiah, itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda Bapak Ibu Saudara. Yang namanya orang lapar itu harus segera makan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kenapa saya menggunakan
Tuhan menyediakan makanan ketika lapar. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita merasakan ketika kita sedang banyak sekali persoalan pergumulan atau banyak hal yang kita pikirkan. Masakan seenak apapun Bapak Ibu Saudara, itu mau istilah orang Jerman itu ngelek itu rasanya itu agak gimana gitu ya Bapak Ibu Saudara. Begitu makan gini, waduh ingat ada persoalan ini, ada persoalan itu. Memang Bapak Ibu Saudara tidak semuanya seperti itu. Secara psikologis memang kalau ada orang yang sedang dalam posisi stres itu bisa jadi makannya jauh lebih banyak. Karena itu mungkin katarsis ketika orang ini melampiaskan emosinya dengan makan mungkin. Ada yang seperti itu. Tetapi kebanyakan Bapak Ibu Saudara yang kita temukan adalah ketika kita dalam kondisi stres atau tertekan, itu menjadi kesulitan untuk menikmati makanan. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa ada roti hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sama seperti roti biasa yang dapat memberikan kehidupan biasa, demikian juga roti hidup itu memberikan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, maksudnya bagaimana ketika kita menyadari ada Tuhan Yesus yang selalu memuaskan lapar kita, yang selalu memuaskan rasa haus kita dalam menghadapi kehidupan ini. Kita menyadari betul bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Kekosongan dalam hati kita ini dipenuhi oleh damai sejahtera yang nanti kita juga akan kita lihat. Kekosongan dalam hidup kita ini dipenuhi oleh Yesus Kristus yang adalah roti hidup itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kondisi seperti ini, orang-orang rindu akan sebuah pengharapan yang pasti. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin mengingat beberapa waktu yang lalu, dari nats yang sama saya pernah menyampaikan tentang motivasi mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ini, bagaimana setelah Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup, dituliskan banyak murid-muridnya yang meninggalkan Tuhan Yesus. Karena apa? Menganggap Tuhan Yesus bisa memenuhi kebutuhan fisiknya saja. Mereka hanya mencari roti yang mereka makan dengan kenyang. Tetapi mereka melupakan hakikat Yesus yang sebenarnya, bahwa Yesus adalah roti hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ketika kita ikut Tuhan Yesus, kita semua rindu kita diberkati. Berbicara tentang makanan ketika kita lapar, tentu kita rindu. Bagaimana terus Tuhan Yesus mencukupi apa yang kita butuhkan. Amin, haleluya, saya percaya Tuhan Yesus sanggup mencukupkan. Tetapi lebih dari itu Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah roti hidup, Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa Tuhan Yesus ingin mengisi kekosongan dalam hidup kita. Ada Tuhan Yesus, saya boleh katakan yang menjadi sumber hidup bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara, ketika kita dalam kondisi dalam tanda kutip lapar ini, jiwa kita selalu dikenyangkan oleh kebaikan Tuhan, oleh penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita sungguh bangga Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberikan kehidupan kekal bagi saya dan Bapak Ibu Saudara.
Saya terus berpikir Bapak Ibu Saudara, kenapa sih kok Tuhan menggunakan istilah ini, roti hidup. Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan lapar secara fisik itu adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda dan itu kita perlukan setiap hari selama kita hidup. Apakah di sini ada yang makannya mungkin seminggu 2 kali? Karena tidak terbiasa seperti itu, saya seminggu 2 kali. Tidak ada Bapak Ibu Saudara, setiap orang pasti minimal sehari sekali pasti harus makan atau minum. Manusia secara normal seperti itu Bapak Ibu Saudara. Metabolisme tubuh kita dirancang untuk itu. Kenapa Tuhan memakai istilah akulah roti hidup? Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan Yesus ingin saya dan Bapak Ibu Saudara selalu lapar akan kebaikan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Sama seperti kebutuhan kita akan makanan. Begitu juga, atau maaf, apalagi kebutuhan saya dan Bapak Ibu Saudara akan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus selalu siap untuk mengenyangkan jiwa saya, hati saya, juga jiwa dan hati Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya adalah, kita mau atau tidak? Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan sediakan bagian yang kedua adalah tempat istirahat ketika kita lelah. Bapak Ibu Saudara, cuaca akhir-akhir ini kan begitu luar biasa panasnya. Ketika kita beraktivitas, aktivitas yang paling menyegarkan itu adalah mandi. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Habis mandi, seger. Mau anduan, basah lagi Bapak Ibu Saudara. Diandui basah lagi, bukan karena kena air, tetapi karena keringetan Bapak Ibu Saudara. Dan ini baju sudah basah, kering, lalu mulai basah lagi Bapak Ibu Saudara. Cuaca ini seperti itu. Dan ketika itu menyebabkan tubuh kita mudah lelah. Dan jelas sekali ketika kita lelah ini kita butuh istirahat. Nah istirahatnya ini macam-macam. Ada yang mungkin bisa duduk saja sebentar. Ada yang ketika istirahat itu harus tidur. Atau mungkin ketika banyak hal yang lain Bapak Ibu Saudara berbicara tentang istirahat ini. Nah Bapak Ibu Saudara, tentu dalam menjalani hidup ini bukan perkara yang mudah. Kita terlalu sering mendengar hal ini bahwa hidup adalah perjuangan yang tidak pernah berhenti. Berhentinya kapan? Ya setelah Tuhan Yesus panggil kita pulang ke surga. Itu baru kita beristirahat dari jerih lelah kita di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, capek secara fisik itu lebih cepat dipulihkan. Maksudnya begini, ketika Bapak Ibu Saudara berkegiatan secara fisik seharian, mungkin ketika istirahat atau tidur mungkin cuma 10 menit, makles langsung hilang. Bangun, waduh ini sudah malam, ternyata cuman 10 menit. Tapi ketika kita bangun, tubuh kita menjadi lebih segar. Bapak Ibu Saudara, tetapi kalau yang capek itu secara psikis Bapak Ibu Saudara, secara psikologis. Itu jauh lebih susah untuk kembali dipulihkan. Butuh waktu yang lebih lama. Salah satunya adalah yang lagi ngetren sekarang ini healing. Kita healing, liburan pada healing semua. Tidak healing malah pusing, karena apa? Jalan-jalan macet Bapak Ibu Saudara. Spot foto tidak seindah seperti yang ada di Instagram atau TikTok Bapak Ibu Saudara. Foto, tapi ketika kita sampai sana banyak orang antri untuk foto.
Salah satunya itu. Tetapi ketika kita capek secara psikis, itu butuh waktu yang lebih lama untuk memulihkan. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, tempat istirahat ketika kita lelah. Ini berbicara tentang bagaimana capek kita secara psikis Bapak Ibu Saudara, sehingga janji Tuhan di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai 30. Kita kembali baca ayat ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara, sudah saya kutip semuanya secara lengkap di depan. Kita baca bersama, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita membaca di dalam ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan sediakan selain makanan ketika kita lapar, adalah tempat istirahat ketika kita lelah. Undangan Tuhan Yesus untuk mengajak setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan memberi kelegaan. Tetapi di dalam ayat yang berikutnya ada pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu apa Bapak Ibu Saudara? Itu sebuah kayu yang biasa ditaruh di atas sapi atau kerbau Bapak Ibu Saudara, hewan yang digunakan untuk menarik gerobak atau kereta Bapak Ibu Saudara. Kita lihat lebih jauh bahwa undangan Tuhan Yesus ini, undangan Tuhan Yesus yang begitu manis ditunjukkan kepada semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Oleh apa Bapak Ibu Saudara? Oleh persoalan hidup, ini yang menarik, serta beban dosa mereka sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, yang membuat kita begitu berat adalah bukan persoalan hidup, tetapi dosa kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita dapat melihat lebih jauh. Undangan Tuhan Yesus tadi dengan datang kepada Tuhan Yesus menjadi apa Bapak Ibu Saudara? Hambanya, serta mentaati petunjuknya. Maka ia atau Tuhan Yesus akan membebaskan saya dan Bapak Ibu Saudara dari semua beban yang tidak dapat diatasi, dan memberikan perhentian, kedamaian, dan Roh Kudusnya untuk menuntun saya dan Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, sampai di sini, bagaimana undangan Tuhan Yesus tadi adalah ketika kita datang kepada Tuhan Yesus dengan membawa beban persoalan hidup kita yang berat, ditambah lagi dengan dosa. Dan ketika kita mau datang kepadanya, menjadi hambanya, mentaati petunjuknya atau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus akan memberikan kedamaian, dan Roh Kudus memampukan kita, menuntun kita dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu Saudara, segala pencobaan dan persoalan hidup kita dapat ditanggung dengan bantuan dan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu,
Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk apa Bapak Ibu Saudara? Mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mencermati Ibrani 4 ayat yang ke-16 ini. Sebelum saya dan Bapak Ibu Saudara menikmati pertolongan Tuhan, itu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Sama seperti tadi Bapak Ibu Saudara yang tertulis di sini, bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi hambanya, taat atau mentaati apa yang menjadi petunjuknya atau firmannya. Dan ketika kita sudah mentaati firmannya, maka saya dan Bapak Ibu Saudara akan mendapat kedamaian. Dan Roh Kudus akan menuntun saya dan Bapak Ibu Saudara dalam menjalani kehidupan ini. Kehidupan yang tidak mudah ini. Dan di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16 pun kita mendapatkan pertolongan. Tetapi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara menghampiri tahta kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, tentu kita tahu bahwa ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita memenuhi undangan, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa mari kita bereskan dulu hidup kita, baru kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita harus jujur terhadap diri kita. Bapak Ibu Saudara, ini juga menegur saya dengan keras. Ketika kita hanya datang kepada Tuhan, mengadukan perkara kita, lupa ada sesuatu yang belum kita bereskan dulu kepada Tuhan. Sedangkan seperti ilustrasi di depan ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah mengulurkan tangannya, mengajak saya dan Bapak Ibu Saudara, menunggu saya dan Bapak Ibu Saudara untuk datang kepadanya. Tetapi kita bereskan dulu apa yang menjadi penghalang kita. Bapak Ibu Saudara, ketika orang dalam kondisi tertekan, saya sering menggunakan ini, ada self defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri dari setiap orang. Itu semua masing-masing berbeda. Itu adalah sebuah respon bagaimana ketika seseorang tertekan. Biasanya Bapak Ibu Saudara, respon itu didasari dengan emosi. Ada yang begitu mudah meledak. Ada yang mungkin bisa sedikit menahan Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita dalam kondisi tertekan, biasanya yang terjadi adalah ketika emosi lebih menguasai logika, biasanya bukan hal-hal yang baik yang muncul. Contohnya sederhana Bapak Ibu Saudara, sudah panas-panas naik motor, udah terus ada orang mepet, sudah mepet, mobil, ditambah lagi bonus kata-kata ya seperti itu. Waduh Bapak Ibu Saudara, langsung keluar. Nah, responnya biasanya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Responnya biasanya seperti itu. Ini hal yang sederhana ya Bapak Ibu Saudara, tidak semuanya seperti itu. Dan yang pasti di sini tidak ada Bapak Ibu Saudara. Ya, sana-sana Bapak Ibu Saudara takut. Biasanya seperti itu. Mekanisme pertahanan diri seseorang biasa seperti itu. Dan ketika orang dalam tekanan, sehingga menjadi letih lesu dan beban berat, orang ini menjadi sangat sensitif dan mudah sekali meledak. Bapak Ibu Saudara, maksudnya begini, ketika kita mudah sekali meledak, emosi yang menguasai kita. Dan ketika kita tidak bisa mengendalikan diri dengan baik, apapun itu, yang muncul adalah kecenderungan untuk melakukan tindakan
yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menyediakan tempat istirahat bagi kita yang lelah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tahu kok Tuhan Yesus sanggup menolong. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari, ketika kita datang kepadanya, kita tenangkan diri kita terlebih dahulu. Tuhan, iya, kalau ada hal-hal yang ini membatasi bagaimana saya merasakan pertolongan Tuhan, atau ada hal-hal yang membuat saya terhalangi untuk mengadukan beban yang berat itu, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bereskan terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya sungguh yakin dan percaya, seperti sebuah pujian lama Bapak Ibu Saudara, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong saya juga. Ini yang menarik, lirik setelah ini. Tangannya terbuka, lalu apa Bapak Ibu Saudara? Menujulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita penuhi undangan Tuhan. Kita semua pasti letih lesu dan berbeban berat. Kalau saya boleh tanya Bapak Ibu Saudara, apakah di sini ada yang tidak merasakan letih lesu dan berbeban berat? Pasti tidak ada yang jawab Bapak Ibu, kalau kita mau jujur. Semuanya punya persoalan pergumulan. Tuhan Yesus sudah menyatakan, Tuhan Yesus ada tempat istirahat ketika kita lelah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepadanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak hanya, maaf Bapak Ibu Saudara, sekedar kita langsung datang mengadukan perkara. Tetapi kita lupa mungkin ada dosa yang membuat beban hidup kita menjadi lebih berat lagi. Dan itu segera bereskan, kita datang kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kelegaan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan sediakan adalah makanan ketika kita lapar, tempat istirahat ketika kita lelah, dan juga kedamaian saat kita cemas. Bapak Ibu Saudara, dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara, 2, 3. Dan ia, Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, kedamaian saat kita cemas. Bapak Ibu Saudara, dituliskan di sini bahwa Tuhan damai sejahtera. Tuhan yang adalah sumber dari damai sejahtera itu kiranya mengaruniakan damai sejahtera terus menerus. Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera atau shalom ini adalah sehat. Sehat walafiat, utuh atau keadaan baik. Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera itu mengaruniakan damai sejahteranya, mengaruniakan keadaan yang baik bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan itu dilakukan apa Bapak Ibu Saudara? Terus menerus atau di segala tempat. Bapak Ibu saya yang dikasihi oleh Tuhan, ini seharusnya sudah ada di dalam diri saya dan Bapak Ibu Saudara. Apakah berarti kita sebagai orang Kristen ini tidak boleh cemas? Bapak Ibu Saudara, saya boleh menjawab, kita cemas boleh. Tapi jangan biarkan kecemasan itu menutupi damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Ingat Bapak Ibu Saudara, jaminan penyertaan Tuhan. Bahwa Allah Bapa di surga
sudah mengaruniakan atau membiarkan anaknya menderita ganti saya dan Bapak Ibu Saudara. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Kecemasan, ketakutan itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan memberikan damai sejahtera bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Manusiawi ketika kita menghadapi sesuatu kita merasa begitu cemas. Begitu khawatir. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan semuanya itu menutupi atau menguasai damai sejahtera yang sudah ada dalam diri saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau boleh jujur, salah satu kelemahan saya terbesar adalah saya ini gampang sekali cemas. Sampai kadang-kadang istri saya itu protes, mas belum apa-apa mikirmu sudah terlalu banyak. Bapak Ibu Saudara, ketika merenungkan firman Tuhan ini kembali diingatkan, iya. Kita para kaum pria ini kan selalu menyikapi segala sesuatu dengan logika Bapak Ibu Saudara. Setiap rencana pasti kita punya banyak rencana. Ini sedikit bocoran untuk para istri, para kaum wanita Bapak. Kita laki-laki itu punya rencana. A gagal ada B gagal ada G, mungkin J dan seterusnya. Karena mungkin Bapak Ibu Saudara kita ini dilengkapi dengan daya analisis yang bukan yang lebih baik, tetapi mungkin jauh lebih peka dibanding para kaum wanita. Mungkin saya salah, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, tetapi kebanyakan seperti itu. Kalau wanita ini mengandalkan emosi. Dalam bimbingan pranikah, saya sedikit berbelok Bapak Ibu Saudara, itu ada satu sesi bagaimana suami dan istri itu diibaratkan suami sebagai prajurit, istri ini sebagai radar. Apa itu? Nah nanti Bapak Ibu Saudara ikut sesi bimbingan pranikah. Enggak gitu Bapak Ibu Saudara, nanti bisa kita bahas di kesempatan yang lain Bapak Ibu Saudara. Tetapi memang fungsinya seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang ketika terlalu banyak menganalisa ini harus begini, harus begitu, yang muncul adalah malah kecemasan. Bukan berarti kita tidak boleh Bapak Ibu Saudara, cemas, dosa, bukan itu. Itu manusiawi kok Bapak Ibu Saudara. Tapi sekali lagi jangan biarkan itu menguasai hati dan pikiran kita. Karena ketika itu menguasai hati dan pikiran kita, itu akan mempengaruhi output kita. Apa yang kita lakukan ke depan. Dan biasanya Bapak Ibu Saudara, nah ini mungkin di tempat lain Bapak Ibu, orang yang cemas itu biasanya apa Bapak Ibu Saudara? Mudah cemas, itu orangnya sangat sensitif. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Wah, dan seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan saya, juga mengingatkan Bapak Ibu Saudara. Kita tahu Tuhan Yesus adalah sumber damai sejahtera. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus akan mengaruniakan damai sejahteranya. Keadaan yang baik itu secara terus menerus. Dalam terjemahan yang lain di segala tempat. Tidak berbicara tentang tempat secara fisik saja, tetapi dalam setiap aspek kehidupan. Ketika kita muncul rasa cemas itu, Tuhan memberikan kedamaian. Kita tahu betul, oh ya ada Tuhan Yesus kok. Walaupun Bapak Ibu saya ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Kadang-kadang pikiran kita begitu rupa menguasai kita. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara kita lupa ada Tuhan Yesus yang selalu beserta. Mari Bapak Ibu Saudara kita belajar. Saya dan Bapak Ibu Saudara terus belajar dalam menjalani kehidupan ini. Ada kedamaian yang Tuhan Yesus sediakan ketika saya dan Bapak Ibu Saudara cemas. Dan damai sejahtera itu ada saat terus menerus. Ada di segala tempat. Lalu berikutnya Bapak Ibu Saudara, berikutnya adalah apa yang Tuhan sudah sediakan.
Saya ulangi lagi dari pertama tadi supaya kita tidak lupa. Makanan ketika kita lapar, lalu tempat istirahat ketika kita lelah, kedamaian saat kita cemas. Berikutnya adalah penyembuhan saat kita terluka. Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang luka yang paling berbahaya, yaitu luka batin dalam hidup kita. Kita melihat di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bapak Ibu Saudara, konteks ayat ini adalah dalam kehidupan kita yang akan datang. Bagaimana ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, orang-orang yang meninggal dalam Tuhan akan dibangkitkan terlebih dahulu dan diberi tubuh yang baru. Lalu orang-orang yang masih hidup, yang masih tetap teguh memegang iman percaya Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, itu akan diangkat dan dalam sekejap mata tubuhnya akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Dan ini Bapak Ibu Saudara yang terjadi nanti ketika kita semua sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat lebih jauh, Bapak Ibu Saudara, akibat dari dosa seperti duka cita, kesakitan, kemurungan, kematian dalam ayat-ayat yang sudah saya kutip di depan, itu akan hilang untuk selama-lamanya karena hal yang jahat dari langit dan bumi yang pertama telah lenyap sama sekali. Walaupun mengingat segala sesuatu yang layak diingat, orang percaya rupanya tidak akan mengingat apa yang menyebabkan mereka berduka cita. Bapak Ibu Saudara, ini dalam konteks kehidupan nanti yang akan datang. Nah, sekarang ini Bapak Ibu Saudara, penyembuhan bagi atau penyembuhan saat kita terluka. Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang bagaimana kehidupan kita ini. Kalau Bapak Ibu Saudara hal-hal yang di atas tadi, seperti yang sudah saya sampaikan tentang makanan ketika kita lapar, tempat istirahat ketika kita lelah, dan juga kedamaian saat kita cemas. Itu semua ada sesuatu yang belum beres, Bapak Ibu Saudara, maka berkaitan dengan penyembuhan saat kita terluka ini berkaitan dengan bagaimana jiwa kita ini mudah sekali terluka. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu saya mungkin ingat berapa waktu yang lalu ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyinggung tentang 5 bahasa kasih. Bahwa setiap orang itu punya bahasa kasih yang berbeda-beda. Ada yang dengan hadiah, ada yang dengan pujian, ada yang dengan sentuhan fisik, ada yang dengan pelayanan atau merasa dilayani dan merasa dihargai. Tiap orang itu berbeda. Nah, Bapak Ibu saya dalam lingkup yang lebih kecil lagi, dalam hubungan suami istri kita tahu suami kita, istri kita ini bagaimana. Senangnya kalau dapat hadiah, dibelikan oleh-oleh dan sebagainya, senang sekali. Atau senang sekali ketika ditemanin dalam mengerjakan sesuatu. Mungkin istri ketika masak, suami menemani, ngobrol-ngobrol, atau mungkin dalam hal-hal yang lain. Atau senang sekali ketika dilayani, diperhatikan, itu suka sekali. Dan tiap-tiap orang berbeda Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan bahasa kasih ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena tiap orang berbeda dalam bahasa kasih, hal yang sangat sederhana ini, yang paling mendasar ini, sehingga apa Bapak Ibu Saudara, seringkali muncul sedikit perselisihan atau salah paham. Bapak Ibu Saudara, mungkin ya ini di tempat lain Bapak Ibu Saudara, ada yang tersinggung ketika datang ketemu gini, ketemu hadap-hadapan aku gak dijak salaman. Mungkin ada yang seperti itu.
Karena bahasa kasihnya adalah dengan sentuhan fisik, ketika salaman orang ini merasa diperhatikan. Tetapi orang yang tidak memberi salam itu mungkin bahasa kasihnya adalah dengan memperhatikan. Ketika orang melihat selamat pagi itu sudah cukup. Nah itu soalnya Bapak Ibu Saudara, nah ini saya sedikit berbelok. Kita ini jangan cepat ngambil keputusan, ngambil kesimpulan. Waduh aku gak disopo awas ono sesuk yo. Jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Orang-orang itu beda bahasa kasihnya. Belum lagi mungkin ada sesuatu yang mendasari sebelum atau mengalami sesuatu sebelum ketemu kita. Mungkin ada sesuatu yang kurang mengenakkan dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara begini. Kalau kita bandingkan di dalam Mazmur pasal 34. Kita buka Bapak Ibu Saudara Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-18 dan 19. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Mazmur 34 ayat 18 dan 19. Kita baca bersama 2, 3. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini dalam ayat yang ke-19 dituliskan, Tuhan dekat pada orang yang berkecil hati. Ia menyelamatkan orang yang patah semangat. Bapak Ibu Saudara, penyembuhan saat kita terluka. Bapak Ibu Saudara, seperti tadi yang sudah saya singgung, bagaimana orang ini mudah terluka secara psikis. Mudah sekali remuk hatinya seperti bahasa di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-19 tadi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus siap untuk memulihkan semuanya itu. Tuhan sanggup menyembuhkan saat kita terluka. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada damai sejahtera dalam hidup kita. Damai sejahtera itulah yang akan membuat saya dan Bapak Ibu Saudara tidak gampang untuk menjadi terluka secara psikis. Dan terlebih dari itu Bapak Ibu Saudara, salah satu hal yang menjadi obat yang paling mujarab untuk sakit hati atau luka batin itu adalah pengampunan. Bapak Ibu saya yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan bagaimana kita harus mengampuni 70 kali 7 kali 7 Bapak Ibu Saudara. Bukan masalah jumlahnya tetapi bagaimana kita harus selalu siap untuk mengampuni. Tetapi Bapak Ibu Saudara, realitanya melepaskan pengampunan itu tidak mudah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus yang sudah mengampuni saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang sudah menderita ganti saya dan Bapak Ibu Saudara. Bukan untuk hal yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi hal-hal yang saya, Bapak Ibu Saudara lakukan. Itu sudah ditanggung di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, kalau dosa itu tidak seserius ini, Allah Bapa di surga tidak akan mengutus putranya yang tunggal. Allah Bapa di surga tahu dosa ini begitu serius merusak manusia. Dan manusia tidak bisa melepaskan diri. Tidak bisa menyelamatkan dirinya. Maka Allah mengutus anaknya yang tunggal. Membiarkan anaknya menderita ganti saya dan Bapak Ibu Saudara. Berbicara tentang pengampunan Bapak Ibu Saudara. Bukan perkara yang mudah. Tetapi hanya Tuhan Yesus saja yang memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk melepaskan pengampunan. Dasarnya adalah siapa saya Bapak Ibu Saudara sudah menerima anugerah yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara berbicara tentang penyembuhan tadi.
berbicara tentang penyembuhan saat kita terluka. Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan luka itu, maaf saya pakai istilah yang mungkin agak kasar, membusuk di dalam hati kita. Tuhan sudah siap untuk menjamah dan menyembuhkan. Tuhan sudah menghapus air mata kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tahu Tuhan, saya sedang terluka. Hati saya sakit Tuhan. Mampukan saya untuk melepaskan pengampunan. Berikan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara jujur saja di hadapan Tuhan. Tuhan sakit, hati saya sakit Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, cabut sakit hati saya ini. Tuhan Yesus oleh bilur-bilurnya, saya dan Bapak Ibu Saudara disembuhkan, tidak hanya bicara tentang sakit fisik saja, tetapi juga sakit psikis kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir adalah bagaimana Tuhan menyediakan kasih karunia ketika kita gagal. Ayat ini Bapak Ibu Saudara berbicara tentang kegagalan manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, sehingga jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bandingkan di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Ayub kita lihat di dalam Ayub 42, sebentar. Ayub 42 ayat yang kedua. Ya, betul. Kita baca ayat ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Bapak Ibu Saudara tahu kan Ayub sedang mengalami apa, bagaimana kondisinya. Dan ini Bapak Ibu Saudara, Ayub tahu bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Walaupun saat itu mungkin Ayub belum mengalami pemulihan, tapi Ayub menyadari hal ini. Bapak Ibu Saudara, kasih karunia ketika kita gagal. Bapak Ibu Saudara, bangkit dari kegagalan itu bukan perkara yang mudah. Tetapi ada Tuhan Yesus yang selalu siap untuk memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara bangkit dari kegagalan. Lalu kalau kita bandingkan lagi dalam Yesaya pasal 14 ayat yang ke-27. Yesaya 14 ayat yang ke-27. Sebentar Bapak. Yesaya 14 ayat. Tuhan semesta alam telah merancang. Siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung. Siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Tuhan yang Maha Kuasa sudah memutuskan untuk berbuat demikian. Ia merentangkan tangannya untuk menghukum dan tidak seorang pun dapat mencegahnya. Di sini Bapak Ibu Saudara, penekanannya adalah bagaimana Tuhan semesta alam itu sudah merancang yang terbaik bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan bila Tuhan sudah merancang, tidak ada yang dapat menggagalkannya. Bapak Ibu saya yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bahwa berkaitan dengan keselamatan. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 ini menyatakan bahwa ini adalah jawaban dari kegagalan manusia menyelamatkan dirinya sendiri. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Oleh kasih karunia saya dan Bapak Ibu Saudara beroleh keselamatan. Tetapi Bapak Ibu Saudara berbicara tentang kegagalan
dalam kita menjalani hidup ini, apa yang kita kerjakan, setiap orang pernah mengalami kegagalan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita baca dalam Ayub tadi, bagaimana Tuhan sudah merancangkan hal yang terbaik dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Masalahnya adalah jangan biarkan diri kita terus tenggelam dalam kegagalan. Bapak Ibu Saudara, kegagalan tidak hanya berbicara tentang pekerjaan mungkin. Mungkin Bapak Ibu Saudara, mohon maaf, kita merasa gagal dalam mendidik anak-anak mungkin. Atau mungkin dalam hal yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit. Kita akui semuanya di hadapan Tuhan, biarkan Tuhan bekerja. Karena tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara mengakhiri pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Yang Tuhan sudah sediakan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara adalah memberi makanan ketika saya dan Bapak Ibu Saudara lapar. Tuhan Yesus roti hidup akan terus memuaskan hati kita. Kita akan butuh setiap hari Tuhan Yesus untuk hidup kita. Dan juga Bapak Ibu Saudara, ketika kita lelah, ada tempat untuk istirahat, datang kepadanya. Mari kita adukan segala perkara kita, bereskan dulu hal-hal yang menghalangi, supaya kita bisa datang kepadanya dan memperoleh kelegaan. Dan juga damai sejahtera itu selalu ada dimanapun kita berada dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita sakit, hati kita sakit, kecewa, luka batin disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Dan juga Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus akan terus memampukan kita. Ketika kita gagal, kita bisa bangkit lagi. Didasari dengan keyakinan iman Tuhan, tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus ampuni, mungkin dalam hal ini saya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan ampuni. Dan kita akan melihat bagaimana rencana Tuhan yang indah dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Mengakhiri pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Tuhan sudah menyediakan. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Kita baca bersama-sama ayat ini 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita merenungkan firman Tuhan ini. Mungkin selama ini kita bertanya, Tuhan sebenarnya apa sih yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup saya? Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan sudah menyediakan seluruh kebutuhan dari semua aspek kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengajak saya dan Bapak Ibu Saudara untuk lebih yakin lagi, terus merekat erat kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lebih lagi setia, lebih lagi cinta kepada Tuhan kita. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia,
tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku tetap cinta, kami mau tetap mencintai-Mu Tuhan, sebab kami tahu apa yang Tuhan Yesus sudah sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Walau badai datang menerpa, Ku tetap cinta, kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Ku tetap setia. Haleluya Yesus. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, haleluya. Oh Yesusku, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Amin. Tuhan sudah memberikan banyak dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Apa yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh Yesusku,
Betapa bahagia kami memiliki Yesus menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Gembala kami yang baik, dokter kami yang maha kuasa, sahabat yang sangat luar biasa. Sehingga sebetulnya apapun yang kami sedang alami atau ke depan mungkin kami hadapi, Tuhan Yesus selalu hadir. Tuhan Yesus selalu campur tangan, menyediakan apapun yang kami perlukan. Karenanya Bapa, oleh firman yang telah diberitakan, iman kami bertambah kuat. Oleh firman yang telah disampaikan, percaya kami semakin teguh dan tak perlu lagi untuk khawatir. Jikalau ada hal apapun ringan atau berat, biar semua kami bawa kepada Tuhan. Dan serentak dengan itu secara jujur kami membereskan kehidupan kami masing-masing. Karenanya Bapa di surga, dalam nama Yesus, ampunilah kami anak-anak-Mu. Karena acap kali kami tidak sadar, kami seolah-olah tidak percaya akan kuasa Tuhan. Acap kali tanpa sadar, kami tidak setia dan berpegang teguh kepada firman Allah. Kami mengandalkan upaya sendiri, kami mengandalkan pertolongan orang-orang lain, kami mengandalkan pada nasib dan sebagainya. Ampuni kami Tuhan. Firman Allah menguatkan iman. Firman Allah meluruskan jalan kami, agar apapun yang kami hadapi, kami tetap dan selalu mengandalkan Tuhan, bergantung sepenuhnya, bersandar seluruhnya atas kasih karunia Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman pagi hari ini, memberkati segenap jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selalu harus kita sadari dan kita syukuri kalau kita bisa beribadah, itu kesempatan yang luar biasa. Sebab itu jangan pernah lewati kesempatan itu. Beribadah kepada Tuhan, mencari kerajaannya dan kebenarannya, itu menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Jangan menunggu setelah semuanya berlalu dan kita tidak bisa lakukan apapun saja. Bapak Ibu, kegiatan tengah minggu berjalan seperti sedia kala, bahwa hari Selasa ada persekutuan KB3 Ebenezer, Rabu ada ibadah doa malam, dan ada juga Selasa itu pos PI disebut pos PI Efesus, tempat saya tidak kelihatan di sana, di rumah Ibu Susmiati di Desa Cangkir, Diorejo. Itu jam 7 pada hari Selasa. Lalu Rabu ada ibadah doa malam, dan kemudian Kamis itu masih ada ibadah kaum wanita. Saya tidak tahu rencana, tetapi yang jelas besok hari Minggu itu adalah ada acara khusus ulang tahun WBIS Cendanawangi atau Kaum Wanita Damai Sejahtera yang akan diselenggarakan di Kafe Teras di Taman Dayu, Pandaan. Dan itu sudah diatur, sudah mendaftar dan sebagainya. Sebab itu saudara-saudara, ibu-ibu mengikuti info-info yang diberitakan oleh pengurus wanita dalam grup kaum wanita. Besok hari Minggu tanggal 19 setelah ibadah raya yang kedua. Puji Tuhan saudara, juga ada kegiatan khusus untuk ini kegiatan sebetulnya sudah kita pamitan Natal, tapi remaja pemuda
inilah gaya anak muda. Jadi jauh sebelumnya sudah disampaikan dan dengan tema apa ini? Renews ya. Ya itu pembaharuan atau dibaharui kembali. Diharap remaja pemuda semakin giat, semakin baru dalam mengiring Tuhan Yesus. Itu Bapak Ibu Saudara yang bisa kami sampaikan. Dan untuk persiapan Natal, Panpel terus menerus telah mempersiapkan langkah demi langkah, diharap atau direncanakan pada nanti 24 dan 25 Desember seluruh dekorasi yang sudah dirancang akan terpasang sebaik-baiknya. Saudara, saya menyerukan, berilah persembahan terbaik untuk Natal. Natal ini memang tidak hanya sekedar sebuah tradisi, tapi perayaan penuh kegembiraan. Saat kita bersaksi, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Juru Selamat, dan juga saat di mana kita mencoba untuk belajar apa yang harus kubalas kepada Tuhan atas segala kebaikannya kepada kita. Kalau memang bisa seperti orang-orang Majus, mengapa tidak? Membawa emas, kemenyan, dan mur. Tetapi tentu poinnya bukan di situ. Yang penting adalah niat hati untuk memberi yang terbaik agar peringatan Natal yang akan datang pun dapat berjalan sebaik-baiknya, karena anggaran yang dibutuhkan tidak hanya untuk peringatan Natal 24, 25 dan rangkaiannya, tetapi juga nanti ada kegiatan untuk ibadah doa khusus pergantian tahun 2023 ke 2024, dan itu biasanya tengah malam karena pandemi sudah berlalu kita akan adakan, dan ada acara-acara yang khusus. Sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Panpel, berterima kasih kepada saudara semua. Pada waktunya tentu yang kita butuhkan Tuhan akan cukupkan. Ada 1-2 saudara memberi kesaksian, tidak ada ceritanya. Kalau damai sejahtera itu ada sesuatu yang perlu dilakukan sampai tekor atau tombok atau kurang. Selalu pada waktunya Tuhan sediakan. Amin saudara. Melalui siapa? Oh, kita berdoa supaya langit terbuka, lalu uangnya plak-plok dari langit. Tidak begitu. Melalui saudara, melalui saya. Apa yang bisa kita lakukan? Baik saudara-saudara, mari kita akan menyanyi dengan penuh sukacita untuk memberi persembahan kita. Persembahan untuk rutin itu kantong merah, kas umum, dan kantong biru itu khusus untuk Natal. Kita akan nyanyikan pujian dengan gembira dan persembahan akan dilakukan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Kata tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun atas dasar iman.
di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Saudara saksikan doa itu. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, haleluya. Jangan pernah lelah untuk Tuhan, untuk keluarga, untuk meraih masa depan yang lebih indah. Mari kita sehati berdoa. Terima kasih Bapa di surga, oleh pimpinan Roh Kudus, ibadah ini telah berjalan dengan baik dari awal sampai selesai. Kami bersyukur bahwa doa-doa yang dipanjatkan kami semua anak-anak-Mu, Bapa di surga, mendengar dan mengabulkannya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Menyertai, memberkati setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu dan membuatnya berhasil. Menyertai dan memberkati pendidikan, sekolah, kuliah anak-anak cucu kami dan membuat hari depan mereka berhasil. Memberkati tiap-tiap anak-Mu dengan berkat kesehatan dan kesembuhan, dengan berkat kekuatan yang baru, dengan berkat-berkat rohani, berkat-berkat jiwani, dan berkat-berkat badani sehari-hari yang sungguh-sungguh kami perlukan. Terima kasih Bapa, jerih lelah pelayanan tiap-tiap anak-anak-Mu yang mengambil bahagian dalam ibadah ini, dan nanti juga yang melayani sekolah minggu dan ibadah raya kedua. Jerih lelah para bapak-bapak yang membantu mempersiapkan tempat ibadah ini, memberkati juga kiranya kelompok atau komisi yang melayani meja, diberkatilah semua, sebab sungguh jerih lelah pelayanan kami dalam persekutuan dengan Kristus tidak sia-sia. Terima kasih Bapa. Kami ingat beberapa saudara-saudara kami yang kurang sehat tubuhnya, baik yang telah menjalani operasi di rumah sakit, ada yang telah dirawat dan sekarang sudah dinyatakan sembuh dan keluar, yang ada di rumahnya masing-masing di Surabaya, di kota yang lain, yang masih harus menjalani pengobatan jalan, yang harus masih mengkonsumsi obat dan menjalani terapi berkelanjutan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus, saudara-saudara kami ini disembuhkan karena mukjizat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hari-hari selanjutnya ke dalam penyertaan Tuhan. Jikalau kembali esok, tiap-tiap anak-anak-Mu harus menunaikan kewajibannya, mengerjakan pekerjaan dan tanggung jawabnya, serta
sertai dan berkatilah kami. Namun dengan sepenuh hati kami percaya dan bersyukur, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, sehati mari kita berdoa seperti Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, arahkan hatimu, pikiranmu kepada Kristus di surga. Saudara bisa mengangkat atau menadahkan tanganmu dengan iman untuk menerima berkat-Nya. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Ibu, Bapak, Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus, turunlah atasmu dan terimalah berkat-berkat Tuhan, anugerah dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kasih karunia Kristus dan pertolongannya yang ajaib dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati saudara, membuat setiap pekerjaanmu berhasil, membuat setiap hal hari demi hari itu berhasil, dan nama Tuhan ditinggikan dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, sebab kami sudah menerima berkat-berkat-Mu. Kami akan pulang dengan gembira. Kami akan pulang membawa berkat untuk seisi rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Bersama kita katakan, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar